Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi dari Glasgow. Selamat datang di Pesan Iklim dari Glasgow. Hari ini, hari Rabu, tanggal 10 November 2021, hari ke-8 untuk pertemuan di Glasgow hari ini. Narasumber kita yang hadir adalah Bapak Ruanda Agung Sugardiman, Dirjen PKTL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ibu Mirna, Deputi Edukasi PRGN. Ya, kita sambut dulu Ibu Mirna. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat siang, teman-teman di Sehat, Indonesia. Bu ya. Ya, salam sehat ya, Ibu ya. Alhamdulillah. Ya, Pak, Baik. Pak Ruanda, Bapak sudah siap? Yes. Oh, iya. Iya, salam sehat, semangat selalu Pak Ruanda ya. Ya. Izin kita mulai ya dengan Ibu Mirna. Ibu Mirna mengikuti ya perkembangan dari perundingan dan juga situasi di Pavilion Indonesia gitu ya kemarin. Nah, kami ingin mendengar nih pandangan dari Bu Mirna mengenai pengelolaan gambut di Indonesia pada saat ini dan juga nanti bagaimana pentingnya pelibatan kaum perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan ya, dan juga bagaimana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kemarin katanya banyak ditampilkannya Ibu ya di Pavilion Indonesia. Monggo Bu Mirna, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Adi, Pak Ruanda, Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian yang ada di Glasgow ataupun di Indonesia ataupun di mana saja. Pertama, kalau berkaitan dengan perkembangan pengelolaan gambut di Indonesia, saya kira dari perbincangan-perbincangan yang ada, kita mengikuti beberapa panel, tidak hanya yang ada di Pavilion Indonesia, tapi di tempat-tempat yang lain, itu kelihatan bahwa banyak pihak menilai pengelolaan gambut kita makin membaik. Itu saya satu poin yang jelas ya, dan tentu ini tidak lepas dari kerja kita bersama gitu ya, seperti itu. Kira-kira minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang saintis dari Jerman dan beliau mengatakan bahwa pengelolaan gambut dan juga restorasi gambut yang kita lakukan itu compare dengan negara-negara lain itu ya memang sangat luar biasa dalam hal luasan areal yang kita kerjakan, kemudian juga dari capaian yang sudah kita lakukan di tengah situasi kerumitan sosial ekonomi yang ada di Indonesia yang itu berbeda situasinya dengan di negara-negara lain. Mungkin kalau di negara lain melakukan restorasi ya mungkin persoalan sosial ekonominya tidak serumit di tempat kita gitu ya. Jadi karena itu saya kira ini satu pesan baik yang kita juga sampaikan berdasarkan data dan fakta yang memang betul-betul kita lakukan bersama-sama di Indonesia. Jadi kira-kira begitu Pak Adi kalau berbicara soal pengelolaan gambut yang ada saat ini. Ya. Makasih Ibu Mirna. Kalau dari sisi kontribusi dari pengelolaan gambut ini untuk pencapaian target pengendalian perubahan iklim Indonesia bagaimana menurut Ibu? Ya, saya kira itu pun juga jelas ya dengan kita bisa bersama-sama menjaga selama beberapa tahun terakhir mengurangi paling tidak kebakaran yang ada di lahan gambut, kemudian juga dengan berbagai macam kebijakan dan juga aksi-aksi di berbagai lini, mulai yang sifatnya preventif sampai pun kepada penegakan hukum, itu kan memang terlihat bahwa aktivitas-aktivitas yang dalam tanda petik kita katakan merusak ekosistem gambut itu kan semakin berkurang. Dan tentu saja secara kumulatif tentu ini berpengaruh kepada capaian NDC kita ya, Pak Adi. Baik Ibu. Nah, bagaimana Ibu nanti setelah COP26 ini, kira-kira kita masuk tahap apa untuk pengelolaan gambut di Indonesia ini?
Saya kira kita terus melakukan aksi-aksi nyata yang ada, dan itu kan juga sejalan dengan semangat yang ada di COP, di mana semua pihak juga menginginkan bahwa ada action dan action gitu ya. Dan kita saya kira sudah melakukan itu gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan secara komprehensif dari political will dari Bapak Presiden, ditambah dengan instrumen-instrumen kebijakan yang ada, ditambah kemudian juga dengan aksi-aksi nyata di lapangan untuk kegiatan-kegiatan pemulihan ekosistem gambut, terus kemudian juga pelibatan semua stakeholders menjadikan pengelolaan gambut dan pelindungannya ini, termasuk restorasi di dalamnya tentunya, ini menjadi semakin inklusif. Dan satu pesan lain yang kita juga sampaikan di berbagai forum yang ada di COP ini, bahwa kita menyadari upaya ini bukan upaya pemerintah semata. Ini adalah upaya dari semua stakeholders. Dan orkestrasi dari kerjasama stakeholders ini dalam beberapa tahun memang menunjukkan hasil kepada kita. Jadi tentu kita juga bisa memberikan pembelajaran kepada berbagai pihak ataupun juga berbagai negara yang lain, meskipun situasinya sulit kalau dilihat-lihat bagi Indonesia, tetapi dengan semangat kolaborasi yang tentu saja efektif, maka ini juga bisa kita lakukan. Jalannya memang masih panjang, tetapi kita peta jalannya kita sudah punya, dan kita tahu setelah ini kita harus melakukan apa. Jadi saya kira meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang ada itu akan kita lakukan, dan ditambah juga memperluas kesadaran lagi bagi semua stakeholders bahwa menjaga gambut itu adalah hajat hidup kita bersama. Itu bukan soal yang terlalu jauh dari kehidupan kita, itu adalah kehidupan kita sehari-hari, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Iya, semangat terus ya Bu Mirna ya. Iya, baik. Harus Pak. Iya, kita sekarang kepada Pak Rwanda. Pak Rwanda siap ya Bapak ya. Baik. Kemarin Pak banyak pembahasan ya mengenai restorasi hutan di Indonesia gitu ya. Nah, bagaimana key message-nya yang bisa di-share oleh Pak Rwanda kepada para pemirsa kita. Silakan Pak Rwanda. Ya. Terima kasih Pak Nur Hadi, selamat pagi rekan-rekan semuanya dari Glasgow di sini untuk Indonesia. Ya, memang perjalanan negosiasi di persidangan masih berlangsung. Ini 1 minggu sudah berlangsung, iterasi-iterasi dokumen sudah disirkulir, dan ini menjadikan semakin fokus kita semakin berat untuk bisa menyelesaikan diskusi kita di seminggu terakhir ini. Nah, untuk restorasi gambut sendiri diawali pada saat Bapak Presiden menyampaikan di World Leader Summit kemarin ya, bahwa kita Indonesia mendukung untuk selalu sustainable forest management, kemudian restorasi hutan kita dengan baik, sehingga betul-betul itu yang menjadi tugas-tugas kita di nasional untuk melanjutkan hasil-hasil dari negosiasi kita ini. Target-target kita sudah tuliskan semuanya, ada di aksi mitigasi kita, kemudian ada di LTS, itu yang akan kita tindak lanjuti bersama. Itu Pak Adi. Ya, baik Pak. Nah, dengan banyaknya tamu-tamu kita Pak, gitu ya, yang berkunjung ke Pavilion Indonesia maupun juga yang bertemu ya dengan delegasi Indonesia, ini bagaimana proyeksi tentang kerjasama bilateral maupun multilateral Indonesia dalam isu ini, Pak? Ya, terima kasih. Ya, ini juga salah satu yang akan kita dorong terus, baik di soft diplomasi kita melalui Pavilion Indonesia maupun dari diskusi di negosiasi di formalnya nanti. Jadi intinya kita terus mendorong terjadinya bilateral dan multilateral cooperation. Jadi Indonesia membuka pintu, ya seperti diketahui target kita 29% untuk menurunkan emisi 2030 dengan upaya sendiri dari anggaran APBN kita.
bisa penurunan itu mencapai 41% atau lebih apabila ada dukungan internasional. Nah, ini yang kita terus dorong ini. Nah, sekarang minggu ini kita akan segera menyelesaikan artikel 6 ini. Artikel 6 itu ada beberapa poin yang menjadi diskusi. Artikel 6.2 itu tentang kerjasama antar negara. Kemudian artikel 6.4 itu mekanisme di PBB seperti apa. Kemudian artikel 6.8 itu kerjasama non-market. Ini yang terus kita usung di dalam negosiasi kita, di formal negosiasi kita, sehingga betul-betul itu sesuai dengan regulasi yang sudah kita siapkan melalui Perpres nomor 98 tahun 2001 penyelenggaraan nilai ekonomi karbon kita. Demikian Pak Adi. Baik Pak Ruanda, semangat ya Bapak ya. Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional untuk kerjasama ini Pak ya. Indonesia sebagai negara forestry yang terkemuka di komunitas internasional. Nah, ini nanti dengan Paris Agreement-nya Pak, kalau targetnya untuk Paris Agreement Rulebook jadi ini Pak ya, apakah kita siap nih Pak untuk implementasinya? Justru itu yang kita tunggu bersama. Jadi semua parties 197 negara itu tentunya menunggu rulebook Paris Agreement ini. Nah, salah satu yang masih menggantungkan tentang artikel 6 tentang market non-market mekanisme tentang finance ini. Nah, dengan adanya rulebook yang sudah settle, ini harusnya sudah ada karena tahap implementasi tahun 2021 ini kita harus implementasi. Kalau dalam tahap implementasi ini belum ada aturan-aturannya kan nanti di pasar, di tingkat negara, di tingkat partis ini akan menjadi ketidakjelasan ini. Oleh karena itu kita dorong ya apa yang di dalam negosiasi itu untuk bisa menyelesaikan rulebook ini. Ini tentunya Indonesia sudah menyiapkan sejak dini apa-apa yang akan kita selesaikan di sini nih. Dan upaya itu kita wujudkan dalam komitmen yang ambisius Indonesia Volume Netting 2030 ini dalam rangka untuk bagaimana Indonesia bisa mewujudkan komitmennya melalui NDC kita. Itu Pak Adi ya. Iya, siap ya Bapak ya. Siap ya. Keren nih Pak ya. Ini bagaimana nih Pak sesudah COP26 ini dengan BRGM nih Pak. Ada mitranya nih Bu Mirna nih. Bagaimana nih? Berikut gimana? Terima kasih. Ya Bu Mirna, terima kasih. Jadi di dalam mitigasi action kita, skenario kita, kemudian kita susun dalam Indonesia Volume Netting itu salah satu kegiatan yang menonjol adalah yang pertama bagaimana kita harus bisa menahan tidak terjadi kebakaran di lahan gambut ini. Kalau kita bisa mampu menahan berkurang kebakaran hutan di lahan gambut ini sudah merupakan sumbangan yang luar biasa untuk pengurangan emisi kita. Apalagi didorong dengan adanya rehabilitasi mangrove ya di beberapa lokasi, artinya ini menambah serapan kita, menambah absorpsi kita, menambah sekuestrasi kita, sehingga ini akan meringankan upaya-upaya pencapaian volume ini untuk bisa mencapai pada tahun 2030. Oleh karena itu peran BRGM ini sangat signifikan. Oleh karena itu Bu Menteri selalu hand in hand dengan Kepala BRGM Pak Artono dan BDAS HL RH untuk terus melakukan rehabilitasi bersama-sama dengan pemulihan lahan gambutnya. Itu Pak Adi. Baik, dari Bu Mirna, gayungnya bersambut ya Ibu ya. Silakan Bu Mirna, BRGM. Ya, jadi saya kira yang disampaikan oleh Pak Ru tadi tepat sekali. Jadi memang kan kita berbagi tugas dan tanggung jawab juga. Kami seperti sudah diketahui, kami memang bekerja di tingkat tapaknya. Jadi untuk memastikan bahwa upaya-upaya perlindungan ekosistem gambut, khususnya restorasinya di tingkat tapak, bisa berjalan dengan baik, tentu sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Nah, jadi kolaborasi yang saya kira sangat cantik dan efektif ini memang tidak terbantahkan, hasilnya bisa dilihat gitu ya. Ya betul. Jadi ya
sekali lagi kita juga ingin menyampaikan bahwa kita pemerintah dan semua pihak di Indonesia sudah melakukan upaya untuk mitigasi dan sekaligus juga adaptasi di dalam konteks ekosistem gambut. Tetapi kita juga menyadari jalannya memang sekali lagi masih panjang karena situasi yang kita hadapi berbeda dengan negara-negara lain yang tidak mungkin pendekatan-pendekatan itu dilakukan dengan sama. Itu saya kira poin penting ya Pak Ru ya, yang mungkin perlu diketahui semua pihak. Ya. Ya, terima kasih Pak Ru dan Bu Mirna. Kalau boleh bisa menyampaikan pesan-pesan kepada para pemirsa kita, masyarakat kita. Apa pesan-pesan dari Ibu Mirna kepada audiens kita? Saya ingin berpesan bahwa persoalan iklim ini perlu dilihat sebagai persoalan kita bersama, persoalan hajat hidup kita. Mungkin bahasanya, mungkin nanti kita akan pikirkan supaya bahasanya betul-betul kena kepada semua pihak. Tapi kita mengalami sebenarnya semua dampak yang terjadi dengan perubahan iklim ini. Terutama kalau di sini warga masyarakat di desa-desa yang mungkin nanti kita akan share YouTube-nya juga, bisa mendengarkan bahwa apa yang dilakukan oleh semua warga masyarakat itu bukan hanya untuk lingkungan sekitar kita, tetapi juga untuk lingkungan global. Itu sangat dibutuhkan untuk semua umat manusia. Jadi mudah-mudahan dengan niat yang baik yang kita lakukan bersama menjaga gambut itu bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat lain yang ada di dunia. Kira-kira demikian, Pak Adi. Iya, Pak Ruanda, pesan kita. Terima kasih Pak Adi. Jadi yang bisa saya simpulkan pada pesan dari Glasgow kali ini, memang Indonesia melakukan upaya-upaya ini dari berbagai level. Dari internasional kita lakukan negosiasi, ya, kemudian di nasional kita siapkan regulasinya, kemudian di tingkat tapak apa yang sudah menjadi komitmen kita itu kita kerjakan betul. Jadi tidak hanya menaikkan ambisi, tetapi tidak ada kegiatan nyata di tingkat tapak. Nah, Indonesia ini menjadi contoh bagi negara lain, leading by example ya. Kita komitmen di internasional, kita tuangkan dalam regulasi di nasional, dan itu kita lakukan di tingkat tapak, di tingkat regional. Sehingga betul-betul no one left behind, itu betul-betul terjadi di Indonesia ini. Oleh karena itu, kita dengan gagahnya di Glasgow ini, leading by example, itu kita tuangkan di dalam pavilion Indonesia ini menjadi satu soft diplomasi kita, sehingga betul-betul apa yang kita kerjakan di lapangan ini diketahui oleh global, sehingga dengan harapan global yakin, internasional yakin untuk memberikan dukungan kepada Indonesia untuk mencapai NDC-nya. Demikian Pak Adi. Baik Pak Ruanda dan Ibu Mirna, terima kasih banyak kepada para audiens kita. Kita demikian pesan iklim dari Glasgow untuk hari ini. Tetap semangat, salam sehat, dan sampai jumpa di seri yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.